Perkenalkan, nama aku Ika Ayuni Lestari. Kali ini aku mau berbagi bagaimana tips aku menamatkan satu buku non-fiksi. Ya, walaupun nggak terlalu tebal sih, tapi aku membeli buku ini dan aku unboxing itu sejak 2 September 2021. Aku belinya untuk memenuhi waktu itu aku kuliah di jurusan hukum Islam. Jadi aku ingin menambah pengetahuan aku tentang hukum Islam dan saat itu ada mata kuliah filsafat hukum Islam. Jadi aku belilah buku ini. Tapi masalahnya aku tidak membaca buku yang udah aku beli sama sekali. Jadi aku baru unboxing bukunya itu di tahun 2021. Namun baru aku baca di tahun ini. Oh iya, sebelumnya aku udah baca sih, tapi sedikit. Paling satu bab aja nggak selesai gitu. Dan akhirnya ke pending selama beberapa tahun. Dari 2021 ke 2025. 2021, 22, 23, 24, 25. Wow, hampir 4 tahun. Dan aku bisa dibilang reading slam melupakan eksistensi dari buku ini di dalam hidupku. Buku ini tergantikan oleh beberapa buku lain yang kau anggap lebih seru, entah itu buku fiksi atau buku non-fiksi atau self-improvement, dan akhirnya perlahan-lahan buku ini terlupakan. Apalagi aku telah lulus kuliah dan aku merasa aku belum membutuhkan ilmu dari buku ini. Namun akhir-akhir ini aku berpikir aku mulai kehabisan beberapa stok bacaan buku di rak buku aku. Jadi aku kembali ngelihat buku-buku apa aja sih yang belum aku baca. Akhirnya ketemulah buku ini. Filsafat Hukum Islam dari Profesor Dr. Alaidin Koto MA. Bisa aku bilang buku yang penuh, yang kaya akan ilmu ya, karena isinya tentang materi pelajaran gitu. Karena isinya materi pelajaran, aku jadi males, ngantuk. Teruntuk kamu nih, terutama untuk siswa atau mahasiswa yang saat ini lagi belajar di sekolah ataupun di kampus dan kesulitan untuk menemukan ketertarikan untuk membaca buku-buku materi ataupun buku-buku pelajaran. By the way, aku menemukan satu tips yang aku terapkan udah hampir 1 bulan. Ini bulan Mei ya. Nah, jadi aku temukan itu di sekitar akhir bulan Maret dan aku akhirnya menyelesaikan buku ini di akhir bulan April. Jadi bisa aku anggap 1 bulan. Tips itu aku menyebutnya 1 hari 1 ilmu. Ini tips versi aku ya. Jadi dalam 1 hari ini aku membaca buku ini dan aku harus menemukan 1 ilmu yang benar-benar aku nggak tahu, aku baru tahu. Nah, aku anggap itu dan kunamakan itu ilmu. Aku pernah membaca nih satu quotes, tapi aku lupa siapa gitu yang mengatakan quotes ini. Pokoknya orang barat lah gitu. Dia bilang, buku yang bagus, buku yang baik, buku yang keren, itu adalah buku yang sudah kamu ketahui isi di dalamnya, yang sudah kamu tahu ilmu di dalamnya, maka itu adalah buku yang bagus. Aku berpikir, buku yang bagus adalah buku yang isi di dalamnya kamu sudah tahu. Itu artinya, untuk menemukan satu buku ini, sebelumnya berarti kamu sudah membaca banyak buku-buku lain, dan membaca banyak ilmu-ilmu lain yang baru kamu ketahui. Dan setelah kamu tahu ilmunya, kamu menemukan buku itu, dan kamu merasa, buku ini aku sudah tahu ilmunya, aku sudah pernah belajar sebelumnya di sekolah-sekolah ataupun di saat aku kuliah dulunya aku mikir, buku ini ya aku sudah tahu ilmunya, jadi aku tuh merasa males gitu loh untuk ngebaca lebih lanjut. Kayak aku udah tahu, nggak mau lagi lah baca ini, aku pun udah tahu ilmunya. Wow guys, ternyata itu salah. Ternyata karena aku udah tahu ilmunya, itu yang membuat buku ini menjadi bagus. Kenapa? Karena aku udah tahu isinya. Tapi ketika aku membaca buku ini, awal-awal aku mikir, aku udah tahu nih bukunya, itu yang ngebuat aku malas untuk membaca. Namun setelah aku menerapkan 1 hari 1 ilmu, wah ternyata banyak juga ilmu-ilmu yang ternyata belum aku
ketahui, belum aku temukan di buku-buku yang udah aku baca sebelumnya. Aku dulunya bukan tipe orang yang suka ngelipat buku ya. Aku sangat-sangat anti ngelipat buku. Namun karena buku ini udah terlanjur koyak, mungkin lemnya sudah tanggal, aku nggak tahu. Tapi aku merasa aku membelinya ori, tapi buku ini udah tanggal aja. Jadi karena aku merasa udah tanggal gitu lemnya, jadi aku lipat-lipat aja, aku coret-coret, dan bagiku aku ngerasa buku pelajaran yang aku coret-coret, yang aku lipat-lipat itu menandakan bahwa aku benar-benar ngebaca buku ini. Tapi berbeda lainnya dengan buku yang aku perlakukan sangat aku sayang, sama sekali nggak aku lipat. Ada juga buku yang sama sekali nggak aku coret-coret, padahal aku tuh tipe orang yang gatel banget gitu loh mau coret-coret buku. Nah, bagiku itu artinya buku itu tuh nggak bagus. Isinya aku kurang kurang suka deh gitu. Entah itu kata-katanya, penulisannya, atau isinya yang udah aku tahu. Jadi aku nggak terlalu banyak coret-coret. Kalau buku yang aku banyak coret-coret itu artinya aku menandakan apa yang aku belum tahu. Dan ilmu yang udah aku tahu, aku catat di satu buku lainnya. Jadi aku memulai di akhir bulan Maret, dan aku tandai ini buku journaling aku ya. Jadi kalau yang warna hitam itu adalah journaling aku, dan warna biru itu adalah one day one ilmu, satu hari satu ilmu yang aku catat di sini. Kadang-kadang aku tuh juga ngerasa males baca buku hari ini, bosan baca buku hari ini. Nah, biasanya tuh kan dalam satu hari ini aku bisa nemuin 3 atau 2 ilmu yang aku nggak tahu, jadi aku catat dan itu aku tabung untuk hari berikutnya kalau sewaktu-waktu aku lagi males baca buku. Dalam satu hari itu kadang juga aku bahkan nggak nemukan satu ilmu yang aku nggak tahu sama sekali gitu loh. Maksudnya ya aku udah tahu ilmunya. Jadi aku tuh nggak boleh, itu peraturan yang aku buat sendiri, rulesnya itu, permainannya, aku nggak boleh berhenti ngebaca untuk hari itu sampai satu ilmu itu aku temukan. Apa dampaknya untuk aku? Jadi aku benar-benar serius dan fokus dalam satu paragraf per paragrafnya. Ilmu mana sih yang aku udah tahu dan aku nggak tahu. Jadi aku tuh nggak sempat untuk ngelamun karena aku mikir waktu aku nggak boleh terbuang untuk membaca lembar per lembarnya hanya untuk ngelamun. Jadi ya aku bisa lebih cepat paham, lebih cepat selesai karena aku benar-benar berusaha untuk menemukan ilmu yang aku nggak tahu. Dan aku mikir, kenapa aku nggak nerapin ini dari dulu ya? Kenapa setelah selesai kuliah baru aku temukan metode yang ya aku buat-buat sendiri ini? Jadi, untuk buku non-fiksi, aku terapkan satu hari, satu ilmu. Lalu bagaimana sih dengan buku fiksi? Di buku fiksi, contohnya nih, ini buku dari Alfi Al-Ghazi, Jika Nanti Kamu Jatuh Cinta Lagi. Bagiku ini buku fiksi ya, karena isinya tentang ya quotes-quotes tentang cinta atau tentang hijrah gitu sih. Nah, bagiku ini ya bacaan lumayan ringan. Ini aku masih ngebaca, jadi aku belum selesai, ini masih ada tanda. Tapi aku mengepekinya begitu aku selesai baca buku ini berarti di akhir April, dan ini baru awal Mei, baru tanggal 1 Mei alias Hari Buruh Nasional, Hari Buruh pokoknya. Nah, dan aku udah berada di pertengahan halaman. Metode aku ngebacanya, aku ya nerapin yang biasa orang-orang terapin sih, yaitu 10 halaman sehari. Bagiku itu terasa mudah karena ini buku fiksi. Berbeda dengan buku non-fiksi. Kalau buku non-fiksi, untuk 10 halaman per hari itu terlalu berat ya. Karena untuk 10 halaman itu pasti sangat banyak ilmu yang aku dapatkan, dan akhirnya tuh aku nggak terlalu paham apa ilmu yang tadi aku dapat karena ngejar target itu tadi gitu kan. Jadi aku berpikir bahwa untuk buku non-fiksi itu lebih baik aku terapkan satu hari cukup aku temukan satu ilmu. Tapi untuk buku yang fiksi yang bawaannya santai, aku bisa ngebacanya dimanapun tanpa harus memerlukan fokus yang berarti, jadi aku menerapkan 10 halaman per hari.
Bahkan kalau kalau aku lagi senang-senangnya, lagi fokus-fokusnya ngebaca buku fiksi, aku bisa menyelesaikan 30 halaman sehari. Ya seru aja sih Kak, apalagi bukunya itu kan cuman segini ya, satu paragraf gitu per halaman, jadi sangat mudah. Jadi aku ya menargetkan diriku paling tidak aku selesai 10 halaman per hari aja gitu. Dalam 1 bulan kalau aku disiplin banget ya, aku bisa nyelesain satu buku berat yang agak tipis seperti ini tapi berat, non fiksi, dan satu buku fiksi kalau aku beneran fokus ya, karena aku saat ini sedang tidak fokus, teralihkan malah ke lain. Dan kalau aku fokus, aku bisa menamatkan 2 buku dalam 1 bulan, satu buku non fiksi yang berat dan satu buku fiksi yang ringan. Oh iya, sebelumnya aku ingin ngebaca ini beberapa dewan ilmu yang aku dapat di buku yang ini, di buku Filsafat Hukum Islam. Ini di hari Sabtu tanggal 19 April 2025. Aku mencatat aku ada nemuin satu ilmu yang aku nggak tahu, yaitu kalimat tidak ada Tuhan pada syahadatain. Ini kita ngebahas tentang filsafat ya. Jadi ya mainkan logika ketauhidanmu. Cilah. Kalimat la ilaha illallah, la ilaha, awalnya itu la ilaha itu artinya kan tidak ada Tuhan. Kenapa sih syahadatain atau 2 kalimat syahadat itu diawali dengan kata tidak, yang bermakna konotasinya itu bermakna negatif gitu? Kenapa? Awalnya aku nggak terlalu mikir sih kenapa 2 kalimat syahadat diawali dengan kata tidak. Ternyata jawabannya adalah gunanya sebagai penegasan pada begitu banyaknya Tuhan, berhala yang disembah orang-orang jahiliyah. Kalimat negatif ini untuk menghapus semua berhala dalam diri manusia, berupa apapun itu bentuknya, baik berupa materi, pangkat, dan lain-lain. Padahal bisa saja sih Allah itu pakai makna yang langsung, misalnya hanya ada Tuhan, hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Tetapi Allah tidak memakai kalimat langsung itu, tetapi memakai makna negatif dulu, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ini maknanya sangat berarti, yaitu di mana Allah memilih memulainya dengan kata negatif. Itu Allah tuh ingin menegaskan kepada manusia bahwa memang benar-benar hanya ada satu Tuhan di dunia ini. Menurut aku baru tahu sih ilmu itu, yang sebelumnya aku nggak kepikiran gitu. Dan masih banyak yang lain-lain, ilmu yang lain yang aku catat, tapi nggak bisa aku jelasin di sini, nanti panjang videonya, nanti jadi panjang. Nah, sekarang giliran kamu nih. Coba deh kamu buka buku non fiksimu, buku berat yang udah lama nggak kamu sentuh, baik itu buku pelajaran, buku materi kuliah, atau apapun itu. Kamu cobain kalau di buku non fiksi itu 1 hari 1 ilmu, dan begitu kamu dapat ilmunya, kamu catat, kamu pahami, kamu renungi. Tapi kalau untuk buku fiksi yang santai bawaannya, nggak perlu memerlukan fokus yang terlalu berarti, kamu bisa pakai 10 halaman per hari. Mungkin itu aja sih tips dari aku. Bye bye.